warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami para pembudidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang. Nah, kita sedang berada di Kampung Tegal, Kamal, Desa Renget di Kecamatan Kresek ya. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan siapa nih, Kang siapa? Rangga. Kang Rangga. Kemudian di sebelah saya ada Ustadz Dede juga pendamping saya. Nah, kali ini kunjungan kita ke sini, ini ada yang menarik nih. Selain apa istilahnya, yang biasa kita kunjungi adalah pembudidaya yang biasa gitu, tapi ini luar biasa. Ini Kang Rangga ini kayaknya anak pang ini. Ya, jadi kita mau gali, mau ngobrol panjang lebar bersama Kang Rangga. Ya, ini menarik buat saya. Kok bisa gitu beralih ke budidaya ikan lele, dan yang luar biasanya lagi dia memberdayakan masyarakat yang ada di kampung sini. Ya, penasaran kan seperti apa kisah Kang Rangga memperjuangkan atau menjalankan usaha budidaya ini? Dan kita tanya, pokoknya kita cecer habis lah Kang Rangganya. Oke? Batalin. Nih. Oke, Kang Rangga. Siap. Saya mau sharing-sharing aja. Saya mau pengen tahu gitu, penasaran dengan Kang Rangga. Bagaimana sih awalnya? Kok bisa sih seorang Kang Rangga gitu bisa tertarik di budaya ikan lele gitu? Gimana ceritanya coba? Saya tanya balik nih. Nggak ada durasi kan? Nggak ada, pokoknya bebas kita di sini. Nggak ada endorse nggak? Iya. Nggak ada. Kita ini ngobrol lele kita namanya. mulai dari pembudidaya sendiri, natural, pokoknya apa adanya. Ini kalau misalkan ditanya seperti itu, saya harus sedikit flashback gitu ya. Ya. Saya awalnya kerja, saya di proyek, kerja di proyek. Terakhir saya keliling Indonesia lah, namanya juga proyek ya. Terakhir deket di Banten sini, saya sering pulang ke sini akhirnya, sering pulang ke rumah. Saya lihat fenomena di sini, termasuk saudara-saudara sendiri tuh ya lagi fenomena gadget itu ya, gadget holic. Jadi Oke. dunianya seolah terbalik gitu, malam begadang siang tidur, dan terus aja continue seperti itu. Tidak ada kegiatan pasti gitu, dan tidak ada yang kerja. Nah, di situ saya berpikir, oke lah, saya coba invest dulu di orang seperti apa sih lele ini, karena saya kalau untuk memutuskan sesuatu itu saya tidak bisa langsung eksekusi, nggak bisa saya harus mempelajari dulu detail-detailnya seperti apa, lele itu seperti apa, masa panen berapa, tanamnya berapa gitu kan. Saya pelajari dulu dari kawannya, dari kawan saya yang sudah memang berkecimpung. Saya investasi di situ, hasil pertama saya bilang lumayan, kenapa saya nggak buka sendiri gitu loh. Oh. Tergiur ya awal itu. Iya, benar. Awal mulai dari situ. Awal saya investasi aja, saya investasi investasi, sedikit ya. uang lah gitu. Dari situ hasil lumayan, ya sudah. Saya coba sharing sama kawan-kawan di sini, tidak ada yang minat. Tidak ada yang minat. Tidak ada. Itu tidak awalnya ada. tahun berapa itu mulai? Itu Kepikiran ke lele? Akhir 2018 ya kan. Akhir 2018. Oke. Pertengahan ke akhir lah, saya lupa. Ya dari situ saya mulai invest tuh 2018, 2019 saya eksekusi sendiri ada di sini. Dan itu saya memutuskan ya dengan sedikit tabungan saya resign dulu tuh dari kantor. Oh, tadinya kerja di kantor. Saya kerja. Terus langsung terjun di usaha lelenya Langsung dengan modal sendiri. modal sendiri. Jadi saya memang nekat, boleh sebut nominal. Boleh, silakan. Nah, waktu itu di rekening setelah saya sisa bayar gedung untuk pernikahan dan lain-lain. Saya menikah waktu itu. Ya, menikah akhirnya ada sisa sekitar 40 juta. Saya bangun nih semua. Kolam ini, kolam yang ada. Ya. Iya, jadi saya usaha ya. Kalau kita bangun satu kolam, saya pikir untuk income buat usaha mah nggak, bukan usaha, itu iseng saya bilang. Jadi kalau usaha memang harus ada. Dengan perhitungan otodidak saya gitu di lele, karena memang nggak ada yang mendampingi saya. Termasuk yang saya invest ke dia tuh dia memang tidak mendampingi saya. Jadi saya sendiri aja. Sisanya saya belajar di YouTube. Ya udah saya nekat buat kolam. Oh gitu. Ini benar-benar dari pengalamannya terjun langsung di budidaya lele itu karena pertama invest, kemudian istilahnya belajar di YouTube, melihat di YouTube baru mengembangkan usahanya sendiri. Betul, gitu. karena
Awal mulainya itu mainnya apa? Segmentasinya pembenihan apa langsung pembesaran? Pembesaran. Pembesaran. Karena saya belum ketemu sama dia nih akhir-akhir lah sama kawan saya. Ternyata saya lihat di sini memang sudah pernah ada yang Dulu pernah ada. lele. Nah ini salah satunya kawan saya ini. Saya coba ngobrol sama dia. Ternyata dia bidangnya memang di pembenihan itu. Pembenihan. Nah, dia bisa ngawinin lele penghulunya lah. Gitu. Iya penghulunya. Saya coba ngobrol sama dia. Saya presentasikan program saya gini. Kita buat kelompok. Dia mau bergabung. Saya prinsipnya begini karena saya modal sendiri. Gimana caranya saya nggak keluar banyak uang tapi kolam saya jadi banyak gitu loh Pak. Oh gitu. Dengan sisa uang saya yang sudah habis itu. Gimana caranya? Ternyata nah kebetulan waktu itu momennya memang pas ya. Di sini ada pemilihan ketua pemuda, saya diangkat gitu, dipilih dan disitulah saya presentasikan program saya untuk pertama kalinya gitu. Nah saya presentasikan ternyata banyak peminat. Satu sisi misalnya si A nih pengen A katanya tapi nggak punya uang. Nah si yang satu lagi pengen A tapi nggak punya lahan. Saya pikir kalau dia alasannya lahan berarti dia punya uang. Kalau dia alasannya uang berarti dia punya lahan gitu. Saya temuin aja tuh orang berdua. Sok ente sih saya ngelola dalam satu kelompok. Saya akan cari ke sana sini untuk bantuan bla 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 dan lain-lain ya. Kalian collab lah di situ saya bilang. Silakan, ini punya uang, ini punya lahan. Dia contohnya seperti ini. Oh gitu. Dia punya lahan, nggak ada dana waktu itu. Ya saya temuin sama orang yang punya dana. Terjadilah ini kolam ini, pemijahan. Kolam pemijahan awalnya ya. Ya. Dari pemijahan, pembesaran juga udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Nah awal pas bikin kolam pembesaran kan awalnya kan kolam pembesaran, main di pembesaran. Itu berapa kolam yang dibuat? 1, 2, 3 yang di depan ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolam. 9 kolam kan ukuran? Yang besarnya itu yang 5 kali 12 2, yang ini 8 kali 10 kolam tembok ini. Sisanya kecil-kecil 5 kali 5, 2 kali 4, 2 kali 6, macam-macam sih. Kang Rangga sendiri ya terjun di budidaya itu terus membangkitkan minat masyarakat, terutama tokoh-tokoh pemuda yang ada di sini ya, di kampung sini. Nah itu kan butuh perjuangan yang luar biasa. Betul. Gitu. Nah itu coba kita flashback lagi ke belakang gitu, perjuangan awalnya itu untuk mendoktrin atau membina teman-teman ini supaya tertarik gitu kan di bidang budidaya itu gimana sih? Ya dari pertama ya pendekatan personal ya. Kedua saya lakuin memang saya presentasi sampai saya maju ke desa. Saya waktu itu coba minta waktu ya sama perangkat desa. Kasih saya waktu, saya bilang setengah jam untuk mempresentasikan program saya ini, saya bilang. Karena lele itu bukan cuma hanya kita merah lele besar panen dapat duit, besar panen, bukan seperti itu Pak saya bilang. Jadi dari lele ini kita masih ada prospekan lain loh sebenarnya bisa kita gali. Contoh misalkan saya punya satu kolam lele, ya kan saya kelola terus jadi besar. Untuk pemasaran saya open, pemuda-pemuda yang tidak kerja sok cari tengkulak atau cari apalah yang bisa beli. Saya kasih sekian persen untuk setiap penjualan sekian. Nah dari situ pertama tuh potensi pertama ya. Kedua dari pakan, saya juga open, siapa yang mau nyuplai makan ke sini, selama saya butuh saya beli gitu sama dia, sok kasih untung ke saya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah memenuhi pakan sendiri, itu dari kelompok juga. Oh gitu. Intinya meningkatkan ekonomi. Nah, kalau saya memang rajin keliling saya. Rajin keliling ya. Ujak gigiknya. Bujak gijig. Dan saya siapapun yang saya temuin, saya ngomongnya lele gitu waktu Ngomongnya itu. lele. Tidak ada hari tanpa lele. Jadi Karena- objeknya lele terus ya. Nah, untuk nge-brainwash itu memang harus seperti itu. Iya, ternyata. betul. Iya. Nah, kemudian dari mulai pertama pembesaran, kemudian dibangunlah ada kolam pembenihan juga, berarti ada baru dua. Terus sampai sekarang ini sudah ada berapa kelompok sih? Ada berapa orang yang menjalankan usaha ini di perlelean Di kelompok saya. Iya. Di kelompok saya itu udah 7 orang. Ada 7. Nah, itu 2 RT ya. 2 RT. 2 RT. Lokasi berbeda. Lokasi berbeda. Target saya memang 12 RT sedesa. Targetnya Seluruh RT. 12 RT sedesa. Nah, satu RT itu satu titik lah minimal. Nah, mungkin pasti ya tadi ya dari prosesnya itu pasti banyak banget kendala yang Banyak. dihadapin oleh Kang Rangga dan teman-teman pembudidaya yang ada di kampung sini. Apa aja sih yang dihadapin itu kendalanya? Kendala pertama tuh Motor ya. awal-awal itu air ya. Air. Saya akhirnya masang bor itu 1 liter ya namanya ya. Itu udah bisa lewat lah masalah air itu. Pakai 1 Air. liter. Awal-awal saya kan musim kemarau. Ketersediaan airnya. Betul. Ketersediaan airnya. Airnya susah waktu itu kan saya masih pakai kayak gitu mesin Sanyo begitu jet tuh. pump gitu ya. Jet pump tuh nggak kuat dengan kolam saya yang Semi gede. jet lah.
Akhirnya saya putuskan untuk pasang itu. Berarti alat satu air itu. ya. Air. Nah, kemudian kendala yang lainnya apa? Yang kedua itu pertama saya banyak kematian. Tingkat kematian ya. Di pembelian atau pembesaran? Pembesaran awalnya kan Pembesarannya pembesaran ya. aja saya. Nah, di pembesaran banyak yang mati. Karena ketidakpahaman saya mungkin. Oh gitu. Jadi dari mengelola kualitas airnya itu sendiri. Betul. Ya. Kadang saya nggak ganti air mungkin bau gitu. lah apa. Saya biarin aja. Istilahnya Nggak tahu. si Akang itu belum punya manajemen SOP yang benar-benar gitu ya. Karena mungkin belajar secara otodidak itu tadi gitu kan, dan dari pengalaman yang sudah dulu pernah invest gitu ya, dari sharing-sharing teman-teman pembudidaya juga. Nah kemudian selain tadi air, kemudian tingkat kematian, terus kendala yang lain apa lagi? Kendala yang kedua tuh pakan gitu ya. Pakan kekurangan atau gimana? Jadi awalnya itu karena ya tadi otodidak itu, saya tuh kalau misalkan usaha tuh nggak mau saya kecil-kecil, saya serius langsung besar gitu. Ternyata kendalanya di pakan. Manajemen pemberian pakannya belum terkonsep gitu ya. Betul, karena saya nggak tahu hitungannya. Ternyata kan kalau setelah saya pelajari, kalau di literatur itu kayak misalkan ukuran kolam aja per 1 meter itu kan 100 ikan gitu ya, yang saya baca ya. SNI-nya? Iya, kalau menurut literatur kan seperti itu. Ya. Terus untuk pakan pun memang harus dikilo dari berat. Iya, bobot biomasa ikan. Tapi saya kaji lagi, saya bilang kalau kita textbook begitu, rasanya repot sekali gitu. Repot. Jadi nggak simpel ya, nggak sederhana ya. Jadi ya sudah, saya ngikutin yang sederhana tapi yang sederhana tapi menghasilkan, gitu. betul seperti itu. Banyak sih dari pakan pun saya sudah coba ajola, saya coba. Kayak di depan tuh saya kembangin ajola itu. Udah 2 bulan tuh ajola. Ajola pakai ajola. Tapi full pellet juga. Pellet, awal saya full pellet. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang misalnya formulasi pakan aja yang memanfaatkan misalkan kayak tadi azola gitu ya. Nah, tadi selain air, kemudian di tingkat kematian, kemudian pakan, ada lagi? Paling pengelolaan SDM ya. SDM. Nah, itu paling berat tuh. Gimana itu? Karena kita menyatukan beberapa kepala. Di kelompok itu bahkan ada yang bikin rule sendiri gitu. Jadi kayak dia bikin negara dalam negara. Nah, itu yang kita harus ngasih pemahaman, emang harus ekstra sabar, Pak. Iya, betul. Itulah paling. Nah, mungkin Kang Rangga ya itu udah termasuk luar biasa ya dari untuk menarik minat di usaha lele itu juga sulitnya minta ampun memang. Sulit. Ya kan? Apalagi mempersatukan gitu kan. Untuk ayolah kita sama-sama usaha di bidang perikanan itu untuk komoditi lele. Itu juga memang untuk mempersatukan persepsi itu agak sulit. Kadang kalau bahkan ada yang sudah jalan pun akhirnya pecah seperti itu kan. Tapi mungkin di sini masih tetap berkelompok ya kan. Masih untuk berkelompok. Nah, untuk pemasarannya sendiri Kang Rangga. Pemasarannya di sini tuh seperti apa? Pemasaran semua ke saya ya kalau untuk sekarang nih. Oh gitu. Nah, kalau yang terakhir saya ngangkat adalah masih satu kelompok juga, satu kampung juga melalui dia. Jadi mengalami kesulitan apa mudah gitu marketnya? Mudah ya. Kalau untuk lele ya. Lele mudah untuk penjualannya. Menurut saya mudah. Ya, karena memang jujur sih kalau selama kita di lapangan permintaan akan ikan lele itu kita tidak bisa memenuhi di pasar. Nah, benar. Nah, makanya peluang usaha yang paling luar biasa itu ya di bidang perikanan cuma lele ini kalau di Kabupaten Tangerang. Karena gitu. Konsumsinya ya ikan konsumtif lah dia. Iya betul, karena untuk dikonsumsi gitu kan. Untuk semua kelas. Iya betul. Nggak segmented kayak ikan yang lain kayak udang kan. Memang harus orang kaya ya, udang-udang gede tuh. Oke. Kalau lele mah hajar semua lah. Selama berbudidaya lele sekarang ada perubahan dari kondisi kejiwaannya ya. Kejiwaan siapa? Saya. Saya kalau jiwa saya tetap pangrok. Tapi tenang sih Pak. Iya kan, tenang pasti kan. Di proyek saya memang dihadapkan dengan setumpuk permasalahan ya, permasalahan. Dengan orang-orang yang sikut kiri dan kanan gitu. Jadi setidaknya kan penyakit jiwa hatinya itu betul. Agak sedikit nyaman gitu. Untuk seorang pangrok syariah memang cocoknya di lele menurut saya. Sekarang permasalahan di kelompok Akang itu apa nih? Permasalahan? Iya, permasalahannya apa? Permasalahan saya sih sekarang lagi pengen nambah kolam. Jadi sekarang ini pengen nambah kolam. Pengen nambah kolam sebanyak-banyaknya. Ya tadi target saya 12 RT. Mungkin suka dukanya Kang Rangga sendiri selama menjalani dari 2019 sampai sekarang 2020 itu apa sih suka dukanya? Sukanya saya seneng ketemu banyak orang baru. Betul. Terus banyak yang ngajak wawancara begini.
Karena saya belum lama di sini. Biarpun saya asli sini, saya hanya SD aja. Gitu. Lulus SD itu saya udah pesantren mulu saya dari kecil sampai kuliah dulu. Pas balik ke sini dengan program saya dan saya orangnya mau keliling gitu. Ada banyak teman, banyak ketemu orang-orang yang kayak Gilang saya baru kenal juga. Ya intinya itulah, banyak silaturahmi sama orang. Dukanya? Dukanya pas nggak kebeli pakan sih Pak, duka banget. Itu duka nestapa gitu. Duka nestapa. Ikan mati ya. Ya ikan mati, tapi alhamdulillah lah masih bisa dihandle hal gitu. seperti itu. Sedikit pesan dari Kang Rangga sendiri, apa sih untuk para pembudidaya yang masih pemula-pemula gitu, Iya. sebelum terjun di budidaya ikan lele? Ya pertama memang kita harus belajar dulu ya, karena dulu. jangan seperti saya dulu nekat langsung nggak, itu pelajaran buat saya juga. Iya. Intinya kita pelajari teknisnya, yang sebelum memang kita benar-benar terjun. Kalau yang saya lakukan dulu itu saya cari pasar dulu. Cari pasar dulu Heeh. sebelum terjun. Ya? Iya, saya cari pasar dulu. Nah, baru kita tentukan target kelompok, kita jalankan gitu loh. Luar biasa. Emang harus ada target, kalau nggak ada target ngapain gitu? Oh iya gitu Kita ya. hidup harus ada target. Memperkenalkan teman-temannya. Nah, Ada iya. semua nggak? Teman-temannya? Sementara, nah ini Le. Come here. Nah ini dia yang memenuhi pakan kelompok. Ini namanya Pak Sule. Bang Dile. Ya Kang, kalau Akang dengan siapa ini? Sulaiman namanya mah. Sulaiman, panggilnya Kang Sule ya. Iya. Kalau Akang bertugas di Pembesaran. pembesaran ya, di pembesaran sendiri sekaligus apa lagi? Kalau pembesaran sekalian suplai pakan gitu. Jadi untuk suplai pakan dari Akang sendiri untuk memenuhi kebutuhan kelompok di sini ya. Di sini. Ini dengan Kang siapa ini? Ini Kang Yadi Boncel. Kang Yadi Boncel di sini sebagai apa dia? Pembenih, pembesar, pendeder. Pemijahan, saya kasih tanggung jawab penuh ke dia. Sama dari dulu. Jadi tugasnya Tugas saya pembenihan buat kelompok. Jadi pembenihan buat kelompok. kelompok saya tanggung Mentor jawab lah, saya. mentor. Tanggung jawab saya sebagai kelompok di sini buat memenuhi benih-benih gitu. Oh, jadi Akang yang bertugas untuk memenuhi benih ya. Benih, kebutuhan benih di sini ya, di kampung sini ya gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Ya cuman itu sekaligus perawatan ya. Perawatan. Untuk mengurus lele itu udah bisa lah gitu ya. Ya lumayan lah alhamdulillah. Kalau di Akang sendiri secara teknis ada kendala nggak? Ya dulu sih cuman kendala dari air aja ya. Oh, sama air ya. Sekarang mungkin udah kendalanya udah tahu gitu ya. Jadi sekarang mudah untuk di Udah ketemu lah. bisa dihandle gitu ya. Udah bisa dihandle. Oke. Dengan Kang siapa ini? Ratno Gemilang. Ratno Gemilang. Nah, Biasa kalau dipanggil mah Kang Gilang aja. Kang Gilang ya. Nah, kalau Kang Gilang sendiri di sini tugasnya gimana nih dengan kelompok ini? Sebenarnya kalau kelompok ini adalah ya kita itu merger lah istilahnya, sambil ya cari-cari ilmu bareng Cari-cari ilmu bareng gitu ya. sama petani seperti itulah. Kalau Akang sendiri di segmentasinya apa nih? Kita di pembenihan dan pembesaran. Pembenihan dan pembesaran. Oke. Iya. Sip. Pembenihan dan pembesaran ya. Tapi kelompok sini sering supply juga gitu ya kebutuhannya ya. Nah, di situ kita saling topang lah. Mereka kadang butuh barang dari kita kasih, kadang kita butuh barang dari mereka, kita pun minta dari mereka. Oh gitu. Jadi saling mengisi gitu ya. Saling mengisi. Kalau ini kolam pembenihan semua ini. Pembenihan semua ini total. Semua pure. Dari sini nanti kita bagi ke kolam-kolam pembesaran punya kita lagi. Kalau kolam pemijahannya di mana ini? Kita meja langsung di sini nih. Langsung Nanti di. habis itu kita pisah-pisahin telurnya dari kakaban itu. Ini ada ukuran berapa aja kolam ini sekarang? Dan sekarang 2x3, 2x3 tutup 2, 3, 4 yang di depan. Jadi totalnya ada 7 yang 2x3. Yang 3x4-nya ada 2. Ada 2 ya. Kalau mijah berapa indukan di sini? Kita biasa paling 2-3 pasang. 2 sampai 3 pasang. 2 sampai 3 Apa pasang. nggak over itu? Sebenarnya nanti kan kita sistemnya kita punya klan-klan yang lain. Oh. Jadi begitu ukuran sudah mulai naik 3-4 Baru itu dipecah atau lagi itu gitu kita ya? pecah, kita taruh di kolam-kolam pembesaran. Ada juga kolam pengipukan khusus. Oh gitu. Jadi semuanya biar bisa jalan semua, saling menopang. Oke. Baik, terima
terima kasih Kang Rangga sudah memberikan waktunya untuk istilahnya kita bisa sharing gitu kan tentang budidaya ikan lele. Mudah-mudahan sukses selalu buat Kang Rangga dan teman-teman kelompoknya. Istilahnya mudah-mudahan apa yang diharapkan itu tercapai semuanya ya. Salam sukses Juragan.